Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. Ibu Fitriani selaku fasilitator kami. Yang kami hormati Ibu Anik Kostarini selaku pengajar praktik saya. Izinkan pada siang hari ini kami berdua akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta dengan permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan kedisiplinan murid saat masuk di sekolah. Saya, Siti Rukana, dan Koji yang berperan adalah Ibu Isnaini. Selanjutnya akan kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana ini kabarnya Bu Is? Alhamdulillah Bu, luar biasa, gembira sekali saya hari ini. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bun ya. Demikian juga ya, saya juga senang sekali ini bisa bertemu kembali dengan Bu Is. Oh iya Bu Is, kemarin Bu Is kan ini chatting dengan saya, katanya ada sesuatu yang kepingin dibicarakan. Ini ada apa ya Bun ya kira-kira? Oh iya Bun, kemarin saya janjian sama Bu Siti ya, jam istirahat kita bisa bertemu gitu ya. Ada yang ingin saya obrolkan Bun. Kira-kira apa ya Bun ya yang akan dibicarakan saat ini? Itu loh Bun, ada kemarin tuh beberapa minggu ini saya dapat laporan dari guru praktek, guru piket, ada anak-anak yang terlambat masuk sekolah. Itu dari gitu. hasil dari hasil hari guru piket. Kalau pagi itu laporan. Ini Bu Is, mohon untuk ditindaklanjuti. Oh gitu ya Bun ya. Jadi ada permasalahan di sekolah terkait murid Ibu ya. Nah ini kira-kira Bun, nanti apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Untuk nanti kita percakapan hari ini, saya menginginkan nanti ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bun, sehingga nanti ke depannya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang disiplin, begitu Bun. Oh gitu. Jadi menurut Ibu ini percakapan kita ini penting ya Bun ya. Kira-kira apa yang membuat hal ini itu penting menurut Bu Is? Nanti ketika akan yang dibicarakan ini masalahnya Bun. Sangat-sangat penting Bun. Sangat-sangat penting bagi saya Bun. gitu. Apalagi terkait dengan saya sebagai guru BK, karena topik tentang disiplin itu bagian juga dari saya ya Bun ya. Kalau begitu Bun, ini seperti apa situasi yang Ibu rasakan sekarang ini? Seperti apa bisa diceritakan Bun situasinya? Iya begini Bun, berawal dari laporan guru piket yang setiap pagi berada di depan gerbang sekolah, beliau melaporkan ada catatan ya, setiap harinya kok ada siswa yang terlalu terlambat gitu. Dan terlambatnya ini berkelompok ya, terutama adalah siswa-siswa kelas 9 itu ada 2 kelompok Bun. Dalam satu kelompok ada sekitar 3 sampai 5 orang. Sehingga hal itu menjadi ketakutan sekolah ya, menjadi ketakutan sekolah, sehingga nanti karena ini kelas 9, saya takutnya nanti itu justru adik kelasnya, kelas 7 dan 8 itu menular gitu, virus tidak baiknya menular, sehingga perlu saya tindak lanjuti.
Oh begitu ya Bun ya. Ini memang kalau melihat situasi yang seperti ini memang perlu sekali segera dicari solusinya ya Bun ya. Nah ini kira-kira Bu Is, dari situasi yang Ibu ceritakan tadi, apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut ini bisa terjadi di sekolah Ibu? Oke, hal-hal yang mempengaruhi Bu. Yang pertama jelas karena mereka itu komunitas ya, artinya punya kelompok tersendiri. Ya, Jadinya mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu tidak segera untuk masuk di sekolah, namun mereka cerita-cerita dulu di tempat parkir tersebut karena tempat parkirnya kan jauh dari sekolah. oh gitu Namun ya. tempat parkirnya itu terdengar kalau bel masuk. Seketika bel masuk itu mereka baru berjalan menuju sekolah, sehingga paling tidak sekitar 3 sampai 5 menit lah terlambat, sehingga pintu kan sudah kami tutup. Oh gitu, iya 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 Bun ya. Saya bisa memahami dari situasi yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi hal itu terjadi. Nah sekarang Bun ya, situasi seperti apa kira-kira yang Bu Is inginkan dengan melihat situasi tersebut? Kalau saya menginginkan anak-anak menjadi disiplin. Di sekolah itu kan ada namanya tata tertib. Nah, di tata tertib itu sudah disosialisasikan kepada siswa-siswa kami, sehingga sudah menjadi kesepakatan bersama demikian. Jadi saya berharap nanti anak-anak menjadi disiplin. Pertama yaitu disiplin ketika mereka itu masuk sekolah, diawali lah dari disiplin mereka masuk sekolah terlebih dahulu. Jadi Oh gitu. itu yang saya harapkan, sehingga nanti ke depannya kan bisa disiplin ke yang lainnya. Oh ya, luar biasa ini kalau Ibu ini sudah bisa menyebutkan seperti apa situasi yang diinginkan. Kemudian Bu Is, ini apa sih yang bisa kira-kira ini ya, yang bisa membuat hal itu bisa terwujud? Ya, saya punya keyakinan Bu, segala sesuatu itu pasti ada solusinya, ada pemecahannya. Sehingga Ya, betul sekali. saya yakin nanti dengan dengan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, dengan orang tua selaku wali murid, itu nanti kita merangkul bersama memperbaiki anak dengan bersama-sama. Saya yakin semuanya akan terwujud dengan baik. Ya, luar biasa. Saya juga sependapat dengan Bu Is ini ya. Nah, tadi ya Ibu sudah menyebutkan situasi, kemudian harapan yang diinginkan, kemudian ini sudah menyebutkan bagaimana untuk mewujudkannya. Ini kira-kira ya Bun ya, apakah gagasan-gagasan atau ide-ide Bu Is agar untuk mengatasi masalah Bu Is ini? Oke, kemarin setelah saya BA Panjenengan, itu saya dengan lamunan itu saya, oh kalau anak saya berikan treatment yang pertama, saya panggil terlebih dahulu. Oh, tentunya dengan hati, Bun. Ya, saya Gitu panggil ya. mereka satu persatu, ya. Iya. Lalu lalu saya saya panggil juga berkelompok, artinya Hmm. dalam grup itu mereka berkelompok. Saya tanya mungkin dari hati ke hati, sehingga nanti anak itu mau mengungkapkan sebenarnya sumber permasalahan dari anak itu terlambat itu apa, itu bisa bisa terurai. Itu gagasan saya yang pertama. Lalu Iya. gagasan saya yang kedua, Bun, saya Mhm. akan memanggil orang tuanya. Gitu. Bagaimanapun orang tua
itu juga mempunyai andil yang besar, ya, andil yang besar terkait dengan anak-anak dalam sebelum pergi ke sekolah. Saya akan menanyakan kapan anak itu perginya jam berapa, ya, dengan fasilitas sepeda motor itu juga jam berapa. Saya tanya dari rumah ke sekolah itu jaraknya berapa. Dari sumber-sumber informasi tersebut nanti akan bisa kami pergunakan untuk tindak lanjut yang selanjutnya. Begitu Bun, dua gagasan saya. Oke, luar biasa sekali ini ya gagasan Bu Is ini. Nah, dari tadi ya Bun ya, gagasan yang Ibu sampaikan, ada ingin memanggil anak, kemudian memanggil orang tua juga. Ini kira-kira nih, apa yang harus disiapkan Bu Is untuk itu? Yang pertama Bun, saya harus punya data. Data itu yang awalnya dari guru piket, sehingga nanti kalau anak mengelak ya Bun, karena saya juga piketnya tidak bersamaan. Nah, dengan data ini ternyata kamu setiap hari kemarin dalam 1 minggu ini kamu tidak terlambatnya sekian hari, apa betul gitu, sehingga anak nanti akan lebih terbuka ya Bun ya, terbuka dalam dalam mengemukakan itu. Lalu yang kedua, saya punya tempat, memang tempat khusus di ruangan BK. Nanti yaitu saya adakan namanya pembinaan ya. Kalau di dalam BK itu namanya ya konseling individu gitu. Oh gitu. Saya tanya lebih mendalam. Itu apa namanya yang harus saya persiapkan, dan juga saya akan ada kesepakatan waktu kapan bertemu kira-kira anak itu sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas gitu Bun. Iya. Bagus Bun, betul sekali ini ya, hal-hal yang sudah disiapkan Bu Is ini. Nah, kira-kira Bu Is ya, dari hal-hal yang panjenengan siapkan tadi ini, apakah ini ya yang bisa memastikan hal itu ini bisa berjalan nantinya Bu Is? Saya yakin dengan gagasan saya itu bisa berjalan dengan baik, asal yang pertama adalah siswa itu dari dalam diri menyadari akan kekeliruannya ya, dengan kesadaran dirinya dari dalam, dia juga mau merubah, akan ada niatan untuk merubah ya, merubah hal yang tidak baik itu menjadi baik. Lalu juga ada kita saling merangkul ya di komunitas itu, dari Bapak, dari semua yang ada di komunitas. Oh iya. Nah, ini Bu Is ya. Selanjutnya setelah Bu Is ini bisa memastikan, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, ini kira-kira ini kriteria apa yang Bu Is inginkan ini selanjutnya Bu Is? Oh iya, untuk kriteria ya, mungkin saat ini anak saya ini baru di level 5 dalam hal disiplinnya. Saya menginginkanlah naik 3 level, yaitu menjadi 8 saja, dari skala 1 sampai 10 ya. Mereka berada di 8 saja, saya sudah merasa puas gitu. Oh gitu ya Bun ya. Iya. Sekarang ya Bun ya, kira-kira ini yang akan dilakukan Bu Is ini setelah kita bertemu ini nanti ya, kira-kira ini alternatif apa lagi yang ingin dilakukan Bu Is ini? Untuk alternatifnya jelas saya harus percaya diri Bun. Saya harus percaya diri bahwa saya ini bisa membantu anak-anak. Demikian, tanpa rasa percaya diri, saya yakin nanti semuanya akan berantakan kalau saya tidak menindaklanjuti demikian. Oh begitu, ya Bu Is ya. Saya bisa memahami ini Bu, betul sekali ini ya. Kira-kira ini Bu Is ya, dari obrolan kita ini yang Bu Is sudah
uh, menyampaikan berbagai strategi, kemudian gagasan alternatif-alternatif yang ingin dilakukan. Ini kira-kira ini Bu Is kapan mulai melakukan aksi ini? Wah, jelas harus segera, Bun. Karena terkait disiplin, saya harus segera. Ini hari Sabtu, kemarin saya dilapori itu hari Kamis. Lalu minggu depan saya sudah mulai harus memanggil anak itu satu persatu. Itu saya infokan kepada Bapak Ibu guru mapel tentunya bahwa nanti ada beberapa anak yang saya panggil terkait dengan kedisiplinan. Itu Bun. Oh gitu ya. Iya Bu Is ya, bagus sekali. Ini Bu Is sudah akan segera melakukan aksinya ini ya. Kemudian ini Bun, siapa ini yang kira-kira perlu dimintai dukungan ini Bun? Yang jelas nanti yang pertama adalah kepala sekolah. Yang saya mintai, saya berikan laporan, saya mintai dukungannya terkait dengan kedisiplinan anak ketika masuk di sekolah. Yang kedua adalah Bapak Ibu guru, yaitu Bapak Ibu guru kelas, karena beliaunya adalah sebagai orang tua yang kedua di sekolah. Lalu nanti juga Bapak Ibu rumah yang lain juga saya informasikan juga. Dan yang terakhir adalah orang tua selaku yang lebih banyak waktunya di rumah, sehingga nanti akan saya tanyai beberapa hal terkait siswa murid-murid saya tersebut. Oh gitu ya, iya. Iya Bu Is ya, jadi banyak sekali dukungan ini ya yang Ibu nanti akan gunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini. Luar biasa sekali ini ya Bu ya. Sekarang ini ya Bun ya, dari obrolan kita ini Bun ini, kira-kira ya, ini kan sudah tadi Ibu sudah menyampaikan berbagai strategi-strategi dan langkah-langkah yang sangat bagus sekali ini. Kira-kira ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita siang ini Bun? Oke, siang ini saya sudah dapat menyimpulkan Bun, yaitu terkait dengan disiplin. Saya sudah bisa mempunyai gagasan. Saya juga merangkul dukungan dari beberapa rekan dalam komunitas. Saya berharap, saya simpulkan bahwa saya siap untuk membantu anak, apapun nanti hasilnya. Namun saya memberanikan diri untuk membantu anak-anak terkait dengan anak yang bermasalah tentang disiplin. Demikian pun sehingga nanti anak-anak dengan disiplin, awal dari disiplin itu nanti anak-anak menjadi awal langkah mereka ke depan dengan disiplin dari dalam diri. Saya yakin ke depannya nanti anak bisa menyesuaikan dalam kondisi apapun, baik nanti di sekolah lanjutan, bahkan di dunia kerja dan sebagainya. Iya. Demikian Bunda. Iya, gitu ya Bu Is ya. Alhamdulillah ini Bu Is sudah bisa menyimpulkan, mengoneksikan dari awal hingga akhir dari pembicaraan kita sore ini ya Bun ya. Nah ini ya, kira-kira ini dari obrolan kita ini sekarang bagaimana perasaan Bu Is ini ya setelah kita bicara panjang lebar tadi? Aduh, luar biasa Bun. Saya merasa plong gitu loh. Alhamdulillah. Sudah ketemu panjenengan, sudah sudah tahu tentang solusi dari permasalahan saya gitu, dan saya siap untuk menindaklanjuti dari apa hasil obrolan kita pada jam istirahat ini. Alhamdulillah. Bu Is, ini sebelum kita akhiri pembicaraan ini, apa mungkin masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau gimana Bu Is? Tidak Bun, saya malah mengucapkan terima kasih loh. Bunda sudah mau saya ajak bicara, meluangkan waktunya. Mungkin lain kali jangan bosan ya Bun,
kalau saya ingin ajak bicara. Dengan senang hati Bu Is, saya selalu siap sedia ini Bu Is. Saya juga senang sekali berterima kasih pada Bu Is. Dengan begini kita saling sharing-sharing ya Bun ya. Betul. Kita sambung lain waktu. Ini saya tunggu lah Bu Is ya, nanti dikabarin kabar baiknya setelah melakukan ini bagaimana nanti perkembangannya. Saya tunggu ya Bu Is ya. Siap Bun, nanti akan saya kabari untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita aja ya Bu Is ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.